saya yakinkan itu tidak bisa disangkal. Bahwa ada propaganda untuk melemahkan Islam, memecah belah Islam dan sebagainya, itu tidak bisa disangkal. Dan itu misalkan kejadian dalam skup yang lebih kecil di Aceh misalkan. Saya jelasin sedikit gini ya. Di Aceh itu dulu ketika Belanda mencoba untuk masuk dan menjajah, itu gagal terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, sahabat podcast, hari ini kita akan mendengarkan berita-berita tentang akhir zaman. Oleh karena itu, mari kita simak videonya bersama. Ya, langsung kita pertemuan Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Insyaallah jasa kelair untuk tampil di sini nih. Ya, ketemu artis. Kita yang butuh ilmu ini. Kita yang butuh informasi ini kan apa namanya, beliau ini ahli sejarah. Dan kadang-kadang kalau kita dengar konten beliau ini kita mikir kadang-kadang, "Hah, gitu ya? Yang bener. Masa iya?" Kadang-kadang pemikirannya kayak yang kita ngerasa apa benar gitu ya. Tapi dengan konten-konten sebelum ini kita ternyata kita selama ini memang dipolakan untuk berpikir dalam kotak kan gitu. Kalau ada info-info keluar di luar kotak, kita berasa kayak halu dia gitu kadang-kadang. Masa gitu? Kan suka kadang-kadang gitu. Tapi pas kita pikir, benar juga sebenarnya ya. Nah, sekarang ini kalau menurut pandangan dari Ustaz gimana nih? Ibaratnya kalau baca sejarah, saya sendiri kan agak masih pendatang baru lah di belajar ini kan. Sama. Bahwa sejak zaman Nabi Islam berjaya sampai 13 abad. Belakangan nih keadaan umat muslim nih cupu banget gitu kayaknya. Apa ikutan sistem gimana gitu, kemudian cuma jadi objek doang gitu, dibantai sana dibantai sini, nggak ada yang bantu, banyak tapi nurut gitu kan. Pertumbuhan padahal tercepat di dunia kan katanya gitu. Betul. Nah ini apakah ini mungkin salah satu strategi perlemahan atau gimana sih? Strategi perlemahan bisa, dan itu tidak mungkin disangkal bahwa misalkan Barat dalam tanda kutip atau kelompok-kelompok besar di dunia itu ingin agar kaum muslimin tidak jaya, itu benar. Saya yakinkan itu tidak bisa disangkal. Bahwa ada propaganda untuk melemahkan Islam, memecah belah Islam dan sebagainya, itu tidak bisa disangkal. Dan itu misalkan kejadian dalam skup yang lebih kecil di Aceh misalkan. Saya jelasin sedikit gini ya. Di Aceh itu dulu ketika Belanda mencoba untuk masuk dan menjajah, itu gagal terus. Tidak bisa. Kenapa? Kekuatan Aceh itu luar biasa. Tapi kemudian Belanda sadar diri bahwa Aceh tidak mungkin bisa ditundukkan dengan kekuatan. Jadi mereka mendatangkan seorang antropolog terkemuka, Snoukur Gronje, Christian Snoukur Gronje. Dia masukkan di Aceh, kemudian dia nyamar jadi ustadz, jadi ulama dari Turki. Dan karena pada waktu itu belum ada internet, Facebook, Instagram, dan nggak bisa cross-check, tidak bisa cross-check, jaraknya terlalu jauh ke sana. Maka Snoukur Gronje kemudian mengajarkan kepada orang-orang Aceh itu bagaimana cara berislam yang sesat dan menyesatkan. Misalkan contohnya Snoukur Gronje itu ngomong sama masyarakat Aceh bahwa kalian itu kalau mau berislam maka fokuslah pada Islam yang kafah. Gimana caranya? Nanti kalau ada pemerintah kolonial Belanda datang minta bantuan untuk bikin musola, bikin pengajian-pengajian yang besar, masjid-masjid harus terisi penuh. Nanti urusan militer serahkan pada kami, urusan ekonomi serahkan kepada kami. Diciptakan sekularisme. Jadi pemisahan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Oh, jadi belajar agama aja. Agama aja, fokuskan di sana terus. Jangan ngomong politik. Jangan ngomong politik, jangan ngomong apa-apa. Itu mirip-mirip kayak sekarang. Ya, tepat di situ kan. Nah, Tengku sama Teuku dipisahin, jangan sampai akur. Karena apa? Kalau bangsawan itu urusannya duniawi terus, hubud dunia. Ngapain kita belajar matematika kan nggak akan ditanya nanti di akhirat. Ngapain kita belajar fisika kan nanti nggak akan ditanya di akhirat. Nah, kita nggak usah belajar ilmu media, kita nggak usah belajar ilmu politik. Yang paling penting nahwu sorof, balaghah, ilmu hadis, ilmu kalam dan sebagainya di situ kan. Nah, sejak pemisahan itu akhirnya apa? Aceh benar-benar dikalahkan tak lama setelah itu. Karena apa? Snoukur Gronje langsung mengeluarkan sebuah buku. Rakyat Aceh, berarti rakyat Aceh itu harus gini ini ke pemerintah Belanda. Nanti Tengku sama Teuku dipisah, kalangan beragama sama kalangan agama sama bangsawan dipisah, terus suruh mereka berantem.
Nah, kalau diadu-adu domba, maksudnya diadu biar nggak akur gitu ya? Iya, makanya antropologi itu sebenarnya adalah kajian akademik atau ilmu, tetapi latar belakangnya kelam. Karena latar belakangnya justru digunakan untuk mengalahkan atau menghancurkan masyarakat yang akan dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa. Jadi walaupun sekarang antropologi tentu saja murni akademik, tetapi antropologi generasi awal tuh seperti itu. Sebenarnya survei atau untuk menganalisa ya. Iya. Sebelum menghancurkan satu kelompok, dia analisa pakai antropologi gitu. Iya. Dan akhirnya benar kan Aceh tahun 1904 itu dikalahkan pemerintahannya, kemudian lambat laun Aceh juga tidak bisa mempertahankan itu dan terus ya walaupun Aceh itu memang kuat karena ya kan nggak mungkin menghancurkan budaya sebuah bangsa hanya dalam 1-2 generasi itu nggak mungkin. Tetapi Aceh pada waktu itu bisa dikalahkan tuh gara-gara kemampuan Sunan Kudus untuk masuk ke masyarakat Aceh, kemudian ngasih kabar ke orang-orang di Belanda, ini loh kelemahan dan kekurangan masyarakat Aceh, kita bisa eksploitasi di situ. Nah, dalam konteks ini di seluruh dunia pun dunia Islam itu memang dibuat pecah belah seperti itu, dibuat sekuler. Jadi contohnya yang tadi itu pernyataan, gak usah belajar ilmu media buat apa, kan itu nanti di akhirat juga gak akan ditanya. Itu kan yang diajarkan di banyak tempat di dunia Islam itu seperti itu. Akhirnya apa? Misal, memang benar elit global ingin menghancurkan kita dengan media massa. Solusinya gimana? Solusinya adalah kita membuat media massa yang menjadi tandingan bagi mereka. Tapi kita gak bisa bikin media massa karena apa? Manajemen kita lemah. Karena nggak belajar. Nggak belajar. Kita, iya kan? Nah, teknologi nggak belajar. Teknologi nggak belajar. Jadi terbelakang semua nih. Bahkan yang ada di ruangan ini, saya harus tanya, ini yang buatan Muslim yang mana? Buatan Muslim kayaknya yang mana ya? Dan ketika saya tanyakan itu, misalkan Facebook buatan Yahudi, misalkan saya bilang seperti itu ya. Banyak di antara kaum muslimin yang akhirnya melanggar syariat Islam berikutnya, yaitu apa? Tidak mau introspeksi diri. Jadi ketika mereka ini ditagih misalkan ya, ini mana buatan muslim, mereka akan mengatakan tanpa umat muslim abad ke-9 tidak mungkin ada angka 0 yang menjadi basis dari algoritma YouTube dan lain sebagainya. Jadi kaum muslimin ketika ditanya mana peradaban hari ini, mereka akan tarik. Itu Ibnu Sina hidup di zaman dulu, dia adalah penemu ilmu kedokteran yang gini-gini. Jadi keagungan masa lalu yang diangkat. Iya. Dari dalam tradisi Arab itu dikatakan generasi paling buruk itu adalah generasi yang mengatakan bapakku gini loh. Itu generasi terburuk. Nah, ini lebih buruk lagi karena bukan bapakku, leluhurku 5.000 tahun yang lalu, iya. 500 tahun Saya yang juga lalu. termasuk dulu suka gitu juga tuh. Nah, jadi kenapa nggak introspeksi gitu? Kalau misalkan kita mau ngalahin Barat, ya kita dengan ilmu pengetahuan. Kan itu diwajibkan sama Islam kan? Kalau misalkan kita mau, misalkan ya, kita mau mengamalkan surat Al-Maun gitu, kita tidak boleh mengesampingkan fakir miskin misalkan. Berarti kan harus belajar apa? Ilmu ekonomi. Tapi ilmu ekonomi gak usah dibahas. Nanti kan itu, nah kan kayak gitu. Akhirnya apa? Sampai sekarang sistem ribawi kita masih berdebat soal boleh atau tidaknya bunga bank. Karena tidak ada di antara kita yang mau secara terus-terusan dan masif belajar tentang ekonomi modern. Kan gitu kan? Ya ada 1-2 tapi akhirnya diperdebatkan karena cuma 1-2 gak masif gitu kan. Nah jadi apakah ada propaganda Barat untuk misalkan menghancurkan Islam? Tentu wajar saja. Namanya juga musuh-musuhan gitu kan. Tapi kita tidak boleh jadikan itu sebagai awal mula berpikir kita. Jadi sama seperti ketika ada kemaksiatan, kita misalkan mabuk-mabukan gitu. Terus ditanya, lu kenapa mabuk? Ya gara-gara setan ngebisikin kita. Kan nggak bisa. Kita nggak bisa nyalahin pihak lain atas. Jadi atas kelakuan kita ya. Jadi kalau misalkan kenapa peradaban kita hancur sekarang? Oh itu gara-gara konspirasi Barat. Bahkan ketika itu pun benar, itu gak boleh kita jadikan sebagai alasan. Salah sendiri kenapa gak ikut kayak begitu kan? Iya itu. Ya kalau misalnya itu, kenapa kamu jahat? Karena dibisikin setan. Setan udah tupoksinya begitu. Gitu kan? Kenapa lu ikut gitu kan berarti ya? Iya karena kebudayaan itu akan berbenturan satu sama lain, sudah sunatullah. Jadi kalau misalkan kita menjudge bahwa kita memiliki kebudayaan Islam, kemudian di sana ada kebudayaan Barat, ya wajarkan ketika mereka misalkan menyerang kita, jangan salahkan mereka. Karena itu memang tupoksinya udah begitu gitu. Iya, kalau kita nggak ready, ya begitu kan, ready or not ready, dia akan nyerang kan gitu kan. Makanya kita fokusnya adalah gimana caranya kita memperbaiki diri. Dan kita memperbaiki diri itu dimulai dari ketika kita berani mengkritik kelemahan-kelemahan kita sendiri. Nah, kita buka diri, kenapa sih peradaban kita kalah? Oh, jangan-jangan misalkan ya, jangan-jangan gara-gara kemampuan berpikir kita dilemahkan dan kita mau.
Dan kita udah terpola seperti itu gitu. Misalkan media barat menyatakan bahwa kita itu biang rusuh di negara-negara muslim perang terus. Misalkan begitu ya. Dari mana mereka punya fakta dan data dan apa yang bisa mereka tampilkan di media itu dari mana? Ya fakta bahwa kita memang begitu. Misalkan contohnya ya. Jadi di tahun 1924. Ya. Yang itu untuk jatuhnya Turki. Bukan. Ada di sebuah ya itu tentu saja. Tapi maksud saya ada sebuah kastil di Eropa. Di situ tempat berkumpul para pengusaha-pengusaha minyak kelas atas. Di sana dikumpulkan. Mereka sedang berdebat dan berdiskusi bagaimana caranya menentukan harga minyak itu seperti apa. Dan dari pertemuan itu salah satunya adalah karena Timur Tengah itu adalah awal mula atau bagian gudang terbesar dari minyak itu, maka kita harus ciptakan kekeosan di sana terus-terusan agar mereka ketergantungan sama kita. Karena kalau misalkan kalau misalkan mereka menyatu, maka kita yang akan dikalahkan. Maka mereka harus dipecah belah. Jadi misalkan Irak dengan Suriah, agamanya sama, budayanya sama, bahasanya sama, bahkan partai politiknya sama, dinastinya sama, tapi mereka ada di dua negara yang berbeda. Kenapa harus seperti itu? Ya kalau misalkan mereka bersatu mempersatukan kekuatan, maka elit tukang minyak itu gak akan bisa lagi mengeksploitasi seenaknya. Itu benar. Jadi ada konspirasi untuk memecah belah Timur Tengah itu benar. Tetapi yang dipecah belahnya yaitu kita. Kok mau aja? Kita seneng dipecah belah sampai sekarang. Ini berarti mirip-mirip kejadian waktu Lawrence of Arabia itu dong pancingannya. Betul. Berarti kan kayak ibaratnya mereka mau terkoloni itu gara-gara ditawarkan kekuasaan di masing-masing tempat itu kan. Kemudian mereka akhirnya mau sama-sama memerdekakan diri gara-gara tawaran-tawaran itu gitu. Dan setelah itu perang fatwa. Jadi ulama-ulama yang sudah dipolitisir, mereka bukan memperjuangkan agama, tetapi memperjuangkan kelompok yang memberi mereka makan. Jadi misalkan ada penguasa itu ngajak ulama, si ulama itu diajakin, saya tawarkan bahwa semua rakyat saya akan disuruh dipaksa sesuai dengan mazhab yang kamu cetuskan. Tapi kamu harus keluarin fatwa bahwa negara kita adalah negara yang paling dekat dengan Islam yang paling sempurna, yang lain salah semua. Mau nggak gitu? Deal-dealan seperti itu di Timur Tengah terjadi di mana-mana. Jadi pemimpin bikin kesepakatan dengan orang yang mau jual agama. Disahkan sama stakeholder agama. Iya. Jadi sama seperti saya sebut aja di Indonesia misalnya. Di Indonesia kejadiannya banyak. Jadi pemimpin-pemimpin akan menggunakan otoritas agamawan untuk mendapatkan suara. Dengan jaminan apa? Janji apa? Nanti kalau misalkan saya berkuasa, maka agama mazhab kamu itu akan saya lindungi. Begitu kan? Jadi ini agak serem sih, tapi memang kita akhirnya jadi politik identitas. Jadi apa? Jadi agama yang seharusnya menjadi inspirasi kebaikan bagi politik, bagi kehidupan bernegara kita, malah disimpan untuk kepentingan-kepentingan politik. Jadi agama malah jadi alat pengkolonisasi ya? Iya. Kalau misalkan agama mau disimpannya di atas, ya udah setiap pejabat itu nggak mungkin korupsi karena dia jadi inspirasinya itu adalah kebaikan. Tapi karena agamanya disimpan di bawah, mereka korupsi tapi membenarkannya atas nama agama. Subscribe to my channel.